Komser, jumpa lagi dengan kita. Kali ini di podcast kita, dan kali ini aku nggak sendiri juga nih sebagai host. Saya Siti Azahra dan bersama teman saya. Saya Winona Dewi. Nah, kali ini kita mau ngundang tamu spesial nih, yaitu adalah Putri Hijab Sumsel sama Mbak Herlina Amelia. Halo Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan aja kali ya, karena ntar buang waktu kalau kita langsung basa-basi. Nih, kalau boleh tahu apa kabar nih Kak, dan kesibukannya apa aja sekarang? Alhamdulillah, baik kabarnya. Untuk kesibukan pada saat ini, kakak masih fokus kerja, dan sampingnya juga lebih fokus ke Putri Hijab Sumsel sih, karena dalam beberapa bulan ini masih banyak banget proker yang mau dikerjain. Jadi kerjanya sih itu sih sekarang untuk sekarang. Oke. Kalau boleh tahu Mbak, kuliahnya di mana? Kenapa? Kalau boleh tahu kuliahnya di mana? Oh ya, saya kerjanya di salah satu sekolah swasta di Palembang, di SMK Pembangunan YPT Palembang. Saya sebagai staf TU. Mantap. Nih Mbak, mau tahu nih, kan Mbak sebagai pemenang Putri Hijab Sumsel. Nah, bisa kasih tahu nggak sama kita tentang Putri Hijab Sumsel itu apa sih? Ya, baik ya. Kakak coba jawab ya. Untuk Putri Hijab tersendiri itu merupakan wadah untuk putri-putri muslimah untuk menggali potensi ataupun menggali minat dan bakat mereka untuk bisa punya wawasan dan pengetahuan yang baru, bisa dapat keluarga yang baru. Dan Putri Hijab ini juga menurut saya pribadi benar-benar jadi tempat untuk menerima wawasan baru, yang terutama sih keluarga baru, karena memang ada 25 besar, dan di 25 besar ini benar-benar banyak banget pola pikir yang bisa menyatu untuk bisa benar-benar berpadu lah antara ide ke ide lain. Jadi benar-benar Masya Allah banget punya keluarga baru gitu kan, terus juga punya pengalaman, dan pokoknya asik banget lah intinya. Dan juga kita bisa benar-benar menggali potensi kita untuk di dunia Putri Hijab ini kan. Lagi pula selain itu juga banyak kan yang banyak bilang kalau yang berhijab itu nggak bisa, kurang mengekspos diri, kurang bisa buat menggali potensi diri. Tapi di sini kami lebih buat gimana ya, mau motivasiin bahwa Putri Hijab itu wanita yang berhijab itu masih bisa buat motivasiin diri kita sendiri, bisa menggali potensi diri. Jadi benar-benar walaupun berhijab ya kita tetap berkarya gitu. Itu 25 kontestan ya berarti ya, yang punya beda potensi, beda pemikiran, tapi bisa bersatu di dalam Putri Hijab Sumsel ini ya? Iya, benar banget. Oke, next. Pertanyaan nih dari Wina dulu nih. Mbak, kalau boleh tahu nih, Putri Hijab itu pembinaannya hanya di Sumatera atau juga ada di luar kota? Kayak misalnya Putri Hijab Jakarta atau Putri Hijab Sumsel gitu? Oh iya, baik. Kalau untuk Putri Hijab ini, alhamdulillah Putri Hijab nggak cuma ada di Sumsel ya, tapi memang udah ada di beberapa kota. Jadi Sumsel ini hanya salah satunya. Kalau untuk dari cabang utamanya itu ada di Lampung, terus juga ada di Kalimantan Barat, ada di Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Timur, ada Jakarta juga, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan udah banyak sebenarnya, tapi memang belum seluruh kota, tapi bukan cuma di Sumsel saja, tapi ada di luar kota juga. Berarti banyak ya, udah di beberapa kota ya intinya, mungkin ada 5 lebih. Udah buka audisi. Oke. Iya, lebih dari tujuan. 5. Oke, siap. Oke, tujuan awal kakak untuk ngikutin Putri Hijab Sumsel sendiri apa kak? Apa sih yang membuat kakak tuh terpacu untuk ngikutin Putri Hijab Sumsel? Jadi ceritanya pada saat itu memang saya tuh tertarik masuk di dunia fashion muslimah ini sebenarnya dari zaman saya masih kuliah. Tapi pada saat kuliah saya tuh terlalu sibuk buat aktif di organisasi. Dan pada saat itu jadi saya udah nggak kepikiran untuk terjun ke dunia fashion kan. Tapi memang pada saat kuliah pun sudah pernah turun di dunia fashion, ikut berjalan di kampus. Tetapi tidak
ke nasional, entah itu ikut yang di Putri Hijab ataupun di Vision lain kan. Nah, jadi setelah saya lulus kuliah, karena saya kemarin pas kuliah fokus di organisasi sama fokus mau nyusun skripsi, jadi nggak tahu kenapa ada niat aja gitu kan, pengen terjun di Visionnya Putri Hijab. Jadi saya memutuskan untuk daftar di Putri Hijab, dan punya niat aja sih, intinya itu niat dan tekad yang memang pengen gitu. Aku pengen coba buat gali potensi aku di situ, ada nggak sih gitu kan. Kalau memang nggak ada juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi daftar, dan alhamdulillah lancar sih sampai sekarang, dan alhamdulillah juga bisa jadi the winner-nya. Jadi benar-benar gimana ya, intinya tuh niat sih, niat. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ini kayak cita-cita dari masa kuliah gitu ya. Susah untuk dicapai karena kan masih kuliah, belum bisa bagi waktunya gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang kecapai, malah jadi pemenang finalis Putri Hijab Sumsel ya Mbak ya. Alhamdulillah. Saya boleh nanya pribadi nggak nih Mbak Herlina ya? Iya. Sebelum Mbak ikut Putri Hijab, Mbak sebelumnya ikut kayak manajemen gitu nggak? Biar kayak kan biasanya kalau misalnya kayak ikut Putri Hijab atau kayak modeling gitu atau Fashion Week kayak gitu kan biasanya dari manajemen, atau Mbak emang dari pribadi Mbak individu sendiri tanpa manajemen? Keren ya pertanyaannya. Aku juga pengen tahu nih. Oh iya, baik. Makasih ya sebelumnya. Kalau untuk manajemen itu sebenarnya sudah pernah. Waktu zaman kuliah pun udah pernah diajakin buat kayak gabung di satu manajemen gitu kan maksudnya. Tapi memang pas kuliah memang benar-benar entah kenapa memang belum kepikir mau terjun di fokus di fashion gitu, karena memang pada saat kuliah itu memang fokus di organisasi. Karena saya itu aktif di organisasi, jadi saya itu lebih ke kayak enjoy aja gitu. Jarang pulang ke rumahnya itu kalau lagi kuliah dari pagi sampai sore di kampus mulu gitu kan, ngurusin entah itu rapat, entah itu BEM, pokoknya jarang gitu, belum ada niat untuk terjun di fashion. Jadi di situ sih lebih ke belum bergabung di organisasi ataupun manajemen gitu kan. Jadi untuk terjun ke Putri Hijab ini pun lewat jalur pribadi. Bukan mahasiswa kupu-kupu jelas. Bukan. Lebih tepatnya mahasiswa yang nggak mau pulang ini. Iya benar. Aku tahu perasaan itu. Tujuan awal kakak Oke. Kalau boleh tahu apa sih Kak? Kalau tujuan utama ya untuk mengikuti Putri Hijab kemarin tuh, yang pertama balik lagi ke niat dan tekad. Dan yang kedua juga saya tuh memang pengen udah lama banget gitu pengen menggali potensi diri saya. Saya tuh masih mampu nggak sih ada di dunia seperti itu gitu kan. Saya tuh bisa nggak sih gitu kan. Terus juga saya tuh memang masih pengen untuk nambah wawasan dan nambah keluarga baru gitu kan. Dan alhamdulillah bisa bergabung di Putri Hijab ini pun bersyukur banget karena memang punya keluarga baru, keluarga yang benar-benar saling support, dan menurut saya semoga bismillah aja lah terproker ke depan ataupun saya selaku winner bisa benar-benar mengemban tugas dan amanah secara baik gitu. Oke, kegiatan selama mengikuti Putri Hijab Sumsel ini apa aja Kak? Kegiatan kakak dan finalis-finalis lainnya? Untuk saat ini berhubung karena kita lagi COVID-19 ya, jadi memang belum terlalu banyak kegiatan. Jadi lebih banyak ke yang pertama kumpul. Oke. Kegiatan-kegiatannya berarti saat ini masih belum ini ya, karena juga kan lagi masa pandemi ya. Belum terlalu banyak juga gitu ya. Oke. Iya, untuk saat ini sih memang belum terlalu banyak ya. Tapi insya Allah dalam jangka waktu beberapa minggu ke depan ada beberapa proker ke depan yang memang lumayan bakal banyak kegiatan. Ya, amin. Semoga bisa dijalankan. Cara penilaian finalis Putri Hijabnya seperti apa sih kalau boleh tahu? Untuk penilaian Putri Hijab di tahun 2020 ini, yang pertama ada 3 penilaian. Yang pertama kemarin ada tes tertulis, ada tes bakat, dan ada tes wawancara. Untuk tes tertulis ini ada sekitar 15 soal, atau lebih kurangnya antara 15 ataupun 16 ya. Terus untuk yang
unjuk bakat itu bisa nampilin beberapa bakat. Jadi kalau saatnya Lina nampilin atau nari gitu atau nyanyi gitu kan, terus saatnya Lina punya bakat lain bisa langsung gitu ditampilin juga gitu. Kalau saatnya pengen nampilin MC atau apa gitu kan, jadi bener-bener bisa dapet nilai plus gitu kan sama jurinya. Dan juga yang lebih dapat nilai plus juga itu kalau ini yang bisa baca Al-Quran, yang hafal juz gitu atau hafal beberapa juz gitu, itu dapat nilai plus banget. Karin, pengalaman kayak yang paling berkesan atau kayak momen yang nggak bisa dilupain itu apa sih Kak? Kayak misal ada yang gugup, terus kayak ada salah omong pas wawancara gitu. Gimana ya, dibilang berkesan banget ya, karena memang pada saat audisi kemarin itu benar-benar nggak nyangka banget pada saat itu saya itu lagi sakit, kondisi badan itu benar-benar lagi nggak mendukung. Terus juga pun pas audisi itu benar-benar ya pokoknya aku tuh nggak ngerasa totalitas gitu kan, saya tuh nggak ngerasa totalitas, jadi kayak yang ya udah sih kalau memang Allah berkehendak memang mau ngasih jalan Linanya masuk gitu kan, ya udah alhamdulillah, tapi kalau memang enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Karena pada saat itu tuh berkesannya kenapa saya tuh kayak ngerasa nggak totalitasnya tuh kan pas wawancara itu saya tuh lagi sakit amandel, jadi susah nelen sama susah ngomong, tapi saya di situ memaksakan diri untuk ngomong gitu kan, ya memang diharuskan untuk ngomong biar meyakinkan para juri. Dan entah kenapa padahal insecure banget, ngerasa bahwa aduh kayaknya nggak totalitas deh, tapi yang berkesannya itu pas pengumuman kok ini tuh kayak gak nyangka gitu sih, nggak nyangka bahwa dikabarin sama temen, kamu udah cek IG belum, dia bilang gitu kan, udah pengumuman katanya gitu kan. Belum, kata Lina kan, ya udah cek aja gitu kan, pas dicek selamat ya udah jadi the winner kan, gini-gini. Jadi kayak ada seneng tersendiri, seneng antara seneng sama nggak nyangka sih lebih tepatnya tuh. Jadi memang ketika tes itu tadi kayak wawancara tertulis itu, apalagi yang wawancara tadi sempat ngerasa nggak totalitas ya, ngerasa lagi sakit, tapi memang kerja keras tuh emang nggak mengkhianati hasil Mbak ya. Justru dengan kita bertekad kayak gitu, malah alhamdulillah malah mendapatkan pemenang finalis Putri Hijab Sumsel gitu. Dan pasti kan perasaannya selain senang dan nggak nyangka Mbak, apalagi sih kan, karena kan sempet kayak kaget gitu, apalagi sih Mbak kira-kira perasaan apa aja sih pas tahu kalau Mbak tuh terpilih menjadi Putri Hijab Sumsel? Ya karena pada saat itu kan memang udah dikasih tahu kan sama para panitia bahwa bentar lagi kami bakal ngumumin kan di Instagram kan, bakal di-post kan fotonya, di feed kan bakal di-post. Terus kan udah banyak tuh kan di-post kan, ada 10 besar, ada 5 besar, ada atributnya juga kan yang berbakat sama favorit. Terus Lina lihat kan kok nggak ada foto aku gitu kan, oh ya udah sih berarti nggak masuk gitu kan. Linanya langsung Lina simpen, bukan disimpen sih, dicas kan HP-nya Lina charger. Linanya langsung rebahan gitu kan, ayo udah sih nggak masuk juga gitu kan. Jadi ya udah ntar tinggal ngucap selamat aja sama teman-teman. Pas rebahan terus tiba-tiba HP tuh rame, ting 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 bunyi kayak gitu kan. Jadi aku langsung kayak buka, terus orang-orang pada bilang udah cek IG belum kan, udah cek IG belum, memang ada apa, kata Mbak bilang gitu kan. Dia bilang kan, ya udah cek aja dulu, selamat ya udah jadi the winner. Jadi aku tuh kayak what, serius ya ampun, aku tuh nggak totalitas banget loh, ya ampun ya Tuhan, kayak ya udah sih, aduh nggak bisa ngomong pada saat itu kan. Jadi ya udah tinggal emang alhamdulillah Tuhan udah Masya Allah ya. Karena emang ya sebenarnya sih banyak yang jauh lebih baik dari Lina kan, tapi mungkin ya itu sih mungkin Allah memang benar-benar ngejabah juga kali ya, memang niat baiknya itu pengennya gimana. Oke. Pemilihan Putri Hijab itu kalau boleh tahu berapa kali? Untuk pemilihan Putri Hijab itu 1 tahun sekali. Jadi ini saya kan menjabat selaku The Winner Putri Hijab 2020. Nanti untuk 2021 bakal diadakan lagi audisinya. Jadi 1 tahun sekali. Cara daftarnya gimana kalau boleh tahu? Kenapa? Cara daftarnya kalau boleh tahu gimana? Oh iya.
Untuk cara daftarnya itu bisa langsung di Instagramnya ya, Putri Hijab Sumatera Selatan. Nanti di Putri Hijab Sumatera Selatan itu bakal ada nomor personnya, bisa langsung di chat di situ, bakal dikasih formulirnya, bisa dikasih juga arahan bahwa gini, syaratnya gini, gitu, gini. Jadi setelah mendaftar, tapi nunggu pada saat ini ya, buka audisi. Nggak ribet kok untuk cara pendaftarannya, bisa langsung cek di Instagramnya, Putri Hijab Sumatera Selatan. Nah, jadi gitu ya. Jadi buat teman-teman juga nih, teman-teman kita yang lagi nonton podcast, mungkin buat perempuan-perempuan muslimah yang berhijab yang mau ikutan, tadi yang pertama hubungin kontak personnya, terus nanti dikasih link pendaftarannya ya Mbak ya. Nah, bisa langsung daftar. Terus aku masih penasaran nih Mbak, soal tes tertulis tadi. Kira-kira itu tes tertulisnya tuh tentang apa aja Mbak? Kalau untuk tes tertulis itu banyak ya, ada tentang kepribadian, ada tentang agama, ada tentang wawasan juga ya. Tapi lebih banyak ke kepribadian sih kalau menurut yang Lina baca sih. Terus juga niat sama visi misi kita itu apa gimana gitu. Oke. Boleh bagi tips nggak gimana cara hijabnya apa? Yang bagi-bagi yang mungkin teman-teman tertarik gitu Mbak. Ya, kriteria atau karakter kalau mungkin. Untuk tips sih, oh iya oke. Kalau untuk tips sih lebih banyak ke bilang ke diri sendiri aja dulu sih, gimana sih niatnya pengen daftar di Putri Hijab ini gimana gitu kan. Kalau misalnya udah ada niat baik, udah ada tekad juga, gimana ya, kayak ada semangat tersendiri gitu kalau memang udah ada niat sama tekad bahwa aku tuh pengen, jadi kita tuh berusaha nanti yang terbaik meskipun itu nggak totalitas, meskipun itu ada aja halangannya, tapi kalau memang udah niat bahwa bismillah gitu kan, aku pengen ngasih yang terbaik dan ya udah sih kita coba aja dulu semampu kita gitu kan. Jadi insya Allah bakal dikasih jalan sama Allah. Dan tips yang kedua juga mungkin lebih ke menggali bakat karena itu bakal ditampilin juga nantinya, ada tes bakat. Jadi nggak apa-apa memperbanyak bakat karena memang itu bakal jadi benar-benar dapat nilai plus ya untuk kita. Dan jangan lupa berdoa. Iya, benar. Setuju. Nih, kalau ini Mbak, kriteria atau karakter yang kira-kira cocok nih untuk masuk Putri Hijab Sumsel tuh apa aja Mbak? Ya kalau untuk kriteria umumnya ya untuk yang ingin daftar itu yang pertama harus wajib dong pakai hijab, wanitanya harus pakai hijab, dan untuk umur itu dari umur 15 sampai 27 tahun sih kalau nggak salah ya, antara itu pokoknya nggak lebih dari 27 tahun. Terus itu juga punya wawasan yang baik, bisa berkomunikasi dengan baik, dan kalau bisa juga bisa baca Al-Quran, ada hafalan Al-Quran kalau bisa, itu kan namanya plus ya. Jadi kalau untuk kriteria umumnya kayak gitu, tapi kalau untuk menjadi the winner-nya, tips untuk menjadi the winner-nya, yang pertama adalah yang tadi kakak bilang bahwa niat dan tekad kita itu gimana gitu. Insya Allah itu di situ ada jalan kok kalau udah ada niat baik dan udah berusaha buat numbuhin semangat diri gitu. Iya. Berarti kalau kayak aku nih, kalau ikutan bisa juga kali ya? Oh bisa loh, kemarin ada loh peserta yang pakai cadar juga Mbak. Oh boleh. Aku pikir karena Putri Hijab, jadi kayaknya cuma untuk yang berhijab aja gitu mungkin. Enggak, boleh kok, boleh. Malah lebih bagus loh. Oh ini Kak, coba ngomong, Kak suka fotografer kan? Kenapa? Kalau boleh ngomong, tahu Kakak suka fotografer kan? Iya, suka. Suka banget malah. Sejak kapan nih Kakak suka jadi fotografer gitu? Kalau untuk menyukai dunia fotografi itu mungkin dari sekitar zaman SMP ya. Zaman SMP itu memang senang banget foto sama teman-teman, saya itu senang motoin teman-teman. Terus pas zaman kuliah itu makin gila, makin gila-gilanya banget karena memang setiap minggu nggak pernah absen yang namanya pengen hunting pakai foto sama teman-teman, saya itu motoin teman-teman. Terus pas kuliah dan udah masuk dunia kerja kayak pengen aja gitu nyalurin hobi yang berbayar. Enggak sih, itu cuma sampingan lebih tepatnya. Jadi bener-bener kayak masih pemula, belum pro banget. Jadi alhamdulillah sih baru nyoba dikit-dikit aja. Jadi perlahan aja sih Mbak.
belum yang Alhamdulillah jadi dijadiin ladang suatu rezeki pencarian juga ya tapi ya. nomor satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah beberapa banyak dapat job. Nah, biasanya objek-objek apa yang Kak foto gitu? Atau misalnya ada pesanan Elkena atau wedding atau apa gitu? Ya benar banget sih Mbak. Kalau untuk ada beberapa objek, kalau objeknya alam itu lebih senangnya sih di senja, karena saya itu senang aja gitu, kayak senja itu kan merupakan suatu waktu keajaiban yang menurut saya itu kayak senang aja gitu kalau mau diabadiin, dan hasilnya itu menurut saya itu bagus. Kalau untuk Iya, objeknya waktunya sebentar alam kan, lagi tapi kan? kalau untuk objeknya kayak manusia itu memang iya benar banget. Tapi kalau untuk objek yang kayak job Alkena itu, alhamdulillah tahun ini sama akhir tahun kemarin itu udah lumayan ngejob Alkena. Alhamdulillah. Oke, Wina, bisa dilanjut, Wina. Wina, bisa dilanjutin, Wina? Oke Kak, kita kan sebentar lagi akan menyambut kemerdekaan Indonesia nih. Kalau biasanya nih setiap 17 Agustus keluarga kakak ada acara nggak sih? Seperti lomba gitu. Adain acara nggak dari keluarga kakak sendiri gitu untuk 17 Agustusnya? Ya baik. Kalau untuk sekarang ya karena kita lagi COVID-19, kayaknya memang lagi nggak ada acara ya untuk tahun ini. Tapi untuk RT kakak sendiri kabarnya sih bakal ada sih, walaupun acaranya tuh nggak terlalu seheboh tahun-tahun kemarin yang belum ada COVID-19. Tapi insya Allah bakal ada perayaan juga, entah itu mungkin iya belum dikonfirmasi juga sih gimana sih bakal ada lomba atau gimana. Tapi yang jelas kemarin pernah sharing-sharing juga sama kebetulan sih ketua RT-nya itu tantenya saya, jadi udah bilang bahwa ntar kita bakal ada acara gitu kan, walaupun cuman kecil-kecilan tapi bakal ada acara, dia bilang. Ini kita jadi nyambungnya karena juga mau deket-deket, bukan mau deket-deket lagi ya. Kita mau bahas 17 Agustusan sedikit nih. Berarti kan memang nggak ada acara juga ya. Kalau dari Putri Hijab Sumsel sendiri juga berarti nggak ada acara juga ya untuk 17 Agustusan. Karena kan memang berbeda banget ya COVID ini, kita banyak ya ditunda kegiatan apapun gitu. Iya benar banget. Berarti Putri Hijab Sumsel juga belum ada acara-acara lain ya untuk 17. Iya, untuk saat ini sih belum, Pak. Dan lagi pula untuk finalis Putri Hijab ini rata-rata masih banyak yang di luar kota. Oh, ini mudik gitu gak? Mungkin. Iya, mungkin lebih tepatnya mudik, atau mungkin mereka yang belum berani untuk ke Palembang. Ya, benar-benar. Karena kan masih dalam kondisi pandemi ya. Jadi kakak sendiri yang dilakukan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ini, walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, apa aja Kak? Kalau untuk rencana menyambut 17-an besok, itu insya Allah kakak pribadi bakal join sama organisasi kakak, yaitu Sahabat Juang Indonesia. Kami bakal ke Gandus, mau ngunjungin anak-anak desa sana, dan bakal senang lah yang saya 17-an Agustusnya di sana. Oh, jadi mau 17 Agustusannya ke sana ya. Kayaknya seru tuh kalau ke Gandus karena masih rame di sana tuh. Ya nggak apa-apa kalau mau join ikut, nggak apa-apa mbaknya. Oh, bisa ikutan ya? Nggak boleh. Oke, siap. Itu soalnya Gandus aku kangen juga tuh, udah lama. Ya nggak apa-apa, itu Gandusnya pelosok loh mbak, itu masuk di desa Sungai Rengas. Tapi di situ memang ada beberapa anak binaan dari organisasi kami.
Zara nih ada pertanyaan lagi buat Kak Elvina-nya? Enggak, lanjut aja. Menurut kakak sendiri nih, apa sih arti kemerdekaan? Bagi kemerdekaan itu apa sih? Kalau menurut saya pribadi, kemerdekaan kan merupakan suatu kejayaan ya, karena berhubung Indonesia udah berjaya. Jadi kemerdekaan itu merupakan suatu bentuk, apalagi kalau kita mau ngerayain hari kemerdekaan kan, itu merupakan suatu bentuk syukur ya, karena kita udah nggak dijajah lagi, udah benar-benar lepas dari yang namanya penjajahan. Jadi benar-benar kemerdekaan itu suatu kejayaan lebih tepatnya kan. Tapi berharapnya mungkin di ulang tahun kemerdekaan kita tahun ini, semoga COVID-19 bisa cepat selesai. Jadi benar-benar kita bisa lebih euforia lah nyambut yang namanya kejayaan kemerdekaan Indonesia kita sendiri. Iya, benar-benar, amin. Ini juga nih, kalau lagi bahas 17 Agustusan ya, kan kita berarti nyambungnya biasanya ada lomba-lomba gitu kan. Tapi sayangnya kan saat ini lagi COVID kan, balik lagi kan karena ditunda, nggak bisa ikut-ikutan lomba dan lain-lain, acara-acara kumpul-kumpul juga nggak bisa. Kira-kira dari Mbak sendiri nih, ada nggak sih lomba-lomba yang jadinya tuh keinget atau pengen sih tahun ini tuh sebenarnya ikutan lomba-lomba kayak makan kerupuk, panjat pinang, hal-hal sederhana itu yang kita lakukan kalau 17 Agustusan, tapi ya untuk tahun ini kita nggak ada gitu loh, ngadain lomba-lomba kayak gitu atau kumpul-kumpul gitu. Ya benar banget sih, lebih tepatnya tuh kayak benar-benar kangen banget sama masa-masa kecil yang tadinya ikut lomba karung, itu sangat dikangenin banget itu, karena dulu waktu masih kecil hobi ikut lomba karung. Tapi yang lebih dikangenin lagi itu ikut baris berbaris, karena zaman SD SMP itu saya tuh aktif di pramuka, jadi nggak pernah absen yang namanya ikut baris berbaris, Pak. Itu yang paling nggak bisa wajib dilupain ya, dan kayak nggak bisa. kewajiban aja sendiri Ya wajib ya. banget itu. Bener-bener. Harapan kakak sendiri nih Kak untuk 17 Agustus ini? Kalau untuk harapan 17 Agustus ini sih lebih tepatnya tuh semoga benar-benar bisa lebih berjaya Indonesia, terus juga lebih sedikit lagi masalah-masalah program yang ada di negara kita, dan lebih pentingnya lagi semoga COVID-19 cepat selesai biar kita benar-benar bisa beraktivitas dengan baik lagi, dengan bebas lagi, dengan pokoknya lebih baik lagi. Nah, kalau udah bicara harapan nih, jatuhnya kita closing ya udah ya. Satu pertanyaan terakhir lagi nih kalau soal harapan. Ini kita balik lagi ya ke Putri Hijab Sumsel. Apa sih harapan dari Mbak sendiri untuk Putri Hijab Sumsel? Mungkin untuk periode 2021, mungkin calon Putri Hijab Sumsel yang ke depan, gimana harapan-harapan Mbak? Ya baik. Kalau untuk saya pribadi ya, saya mengucapkan terima kasih juga banyak untuk semua yang sudah dukung, dan saya juga berharapnya untuk harapan dan tujuan ke depan yang pertama proker, semoga proker benar-benar berjalan dengan baik dan dengan semestinya, dengan lancar, dan semoga di tahun ini karena berhubung saya menjabat sebagai the winner, dan semoga saya benar-benar bisa mengemban amanah dan tanggung jawab dengan baik, dan benar-benar bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Dan untuk tahun 2021 ya semoga harus bisa lebih lah dari saya, dan saya juga berharapnya harus lebih semangat dan lebih banyak lagi yang ikut untuk di audisi Putri Hijab Sumatera Selatan ini. Oke. Alhamdulillah. Oke, ini udah pas banget nih jamnya. Oke, terima kasih banyak ya buat Mbak Herlina Amelia. Kita mau pamit juga nih. Dan semoga harapan-harapan Mbak juga tercapai untuk Putri Hijab Sumsel. Sukses terus Mbak ke depannya. Amin. Semoga proker-proker dan harapannya tercapai. Ya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih juga ya untuk Pak Komtek TV yang udah ngeluangin waktu. Terima kasih banyak, Dek Nurul, semuanya, tim Pak Komtek TV. Terima kasih. Oke. Pin, kita tutupin acara ini podcast kita pada hari ini.